Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dari Markus bab 6. Kali ini dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Ada 5.000 orang ya, yang ditraktir makan Yesus. Zaman dahulu 2000 tahun lalu ditraktir makan oleh Yesus. Hebatnya, mantap. Tetapi Yesus bawa apa ya? Tidak bawa apa-apa. Yesus hanya punya 5 roti dan 2 ikan, itu pun dari anak ini nih. Anak ini membawa sangu. Mungkin orang tuanya membawakan sangu roti, 5 roti dan 2 ikan. Ya, anak ini membawa. Dan lihatlah, ketika anak itu dengan murah hati membagikan apa yang ia miliki bagi kebaikan bersama, terjadilah mukjizatnya. Ya, kembali lagi ceritanya itu, Yesus kan setelah mengutus murid-muridnya untuk pergi berdua-dua, kemudian mereka kembali lagi kepada Yesus dan bercerita tentang apa yang mereka alami. Lalu Yesus mengajak mereka untuk beristirahat. Ya, memang capek ya. Melayani itu capek. Waktu habis, bahkan untuk makan pun tidak sempat. Ya, jadi mereka ingin segera bertolak, menjauh dari keramaian orang banyak. Mereka butuh istirahat. Beristirahatlah sejenak, seketika, sebentar saja. Mereka segera pergi mencari tempat sunyi, tetapi ternyata orang-orang tahu kemana mereka pergi. Akhirnya mereka menyusul melewat jalan darat. Sampai di seberang daratan ketemu lagi. Kasihan juga ya. Lalu Yesus juga kasihan ini. Seperti
domba-domba tanpa gembala ya mereka. Jadi akhirnya Yesus, ya sudahlah ya, ini datang, ayo sini, saya ajarkan hal-hal yang baik, saya beritahu kabar keselamatan. Lalu mulai Yesus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Yesus itu adalah Injil, kabar baik. Yesus adalah kabar baik. Yesus adalah penyelamat. Tapi setelah malam, waktunya untuk pulang, disuruh pulang saja Yesus. Sebab gimana mau mereka makan nanti kalau tidak pulang? Segera gelap, nanti mereka yang tidak membawa sangu kelaparan di jalan, masuk angin, sakit, lalu bisa pingsan di tengah jalan. Ya, akhirnya ya, tidak, kamu harus beri mereka makan. Memberi lagi, ini mukjizatnya. Tidak mungkin membeli roti seharga 200 dinar. Lagi pula pada malam itu, di mana mau beli roti itu? Tapi ya, murid-muridnya ini lupa ya bahwa Yesus itu bisa melakukan apa saja. Nah, inilah bukti Yesus adalah Tuhan. Kembali lagi, bukti lagi, Yesus adalah Tuhan. Siapa yang bisa membuat mukjizat 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang? Ini baru laki-laki ya. Yang perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Jadi yang dihitung hanya kepala keluarga. Bukti Yesus adalah Tuhan. Untuk terjadi mukjizat, ya syaratnya kita juga harus ikhlas. Kita juga harus ikut partisipasi. Apa yang ada padamu, berikan. Jadi kita memberikan bagian kita, Tuhan Yesus melakukan bagiannya. Kalau kita sendiri tidak mau melakukan bagian kita, bagaimana Tuhan Yesus bisa membantu kita? Jadi anak ini sudah mau membantu, ya saya bantu. Yesus melakukan tugasnya. Karena hanya anak ini yang membawa roti, mungkin lalu ya sudah. Yesus melakukan tugasnya, melipat gandakan roti, 5 roti dan 2 ikan. Kalau anak ini tidak mau membagikan sedikit yang dia punya, ya kira-kira apakah tidak jadi mukjizat ya? Ya itu ceritanya, cerita lain nih, nggak tahu. Tapi yang jelas di sini ada anak yang membawa roti dan 2 ikan. Ya mungkin kalau anak laki-laki ini tidak membawa roti, ya nanti ada anak laki-laki lain yang membawa roti. Jadi mereka juga harus berkontribusi. Kita semua harus berkontribusi ya, melakukan pekerjaan baik, berkontribusi, berguna bagi orang, melakukan suatu kebaikan yang berguna bagi orang. Jangan maunya dilayani tok, harus mau melayani juga. Kan ada tuh orang yang tidak mau melayani kan, adanya maunya dilayani. Tidak mau diberi, maunya diberi. Tidak mau memberi, maunya diberi. Orang yang pelit itu ya, maunya dapat banyak, duluan dapat, segera ambil. Kalau ada jatah bantuan langsung berebutan ngambil. Saya ngambil banyak, nggak peduli sama yang lain. Itu dia, orang yang maunya diberi tapi tidak mau memberi. Kita semua pengikut Kristus harus mau berkontribusi. Apa yang kita bisa, kita bagikan juga. Ya, kita harus berkontribusi, berguna bagi orang lain. Jangan maunya dibantu tapi tidak mau membantu. Bantu dong, saling membantu. Jangan cuma duduk manis, dilayani. Untuk apa? Apa jasamu? Apa kontribusimu? Apa bagianmu yang bisa diberikan untuk orang lain juga? Harus ada kita melakukan sesuatu yang baik lah, yang berguna. Ya kalau tidak punya uang, kita melakukan dengan tenaga, bantu ngangkat-ngangkat. Nah, jangan cuma duduk manis, tinggal duduk terima bantuan terus makan menikmati. Kalau nggak bisa ngangkat-ngangkat, ya cuci piring, bantu cuci piring.
Ya, akhirnya kita semua harus kontribusi. Ketika kita melakukan bagian kita, tugas kita, Tuhan Yesus melakukan tugasnya untuk menggenapi kekurangan kita. Kita akan dibantu juga. Terkumpul sisanya 12 bakul penuh. Ini tersisa nih 12. Dikumpulkan lagi ya, jangan dibuang-buang ya, makanan jangan dibuang-buang. Saya sering melihat itu ya, makan di piring ambilnya banyak, disisakan supaya rezekinya tidak hilang katanya. Padahal itu membuang-buang rezeki ya. Kalau dikumpulkan bisa dikonsumsi oleh orang lain. Ini sampai 12 bakul coba. Kalau setiap orang sisa roti sepotong kecil ini dibuang begitu saja, itu kan Tuhan gak senang. Jadi kalau habis makan harus dihabiskan sampai habis. Bahkan nasi pun sebutir itu habiskan saja sebutir, jadi bersih ya. Tidak tersisa, selalu tersisa beberapa butir nasi, akhirnya mengotori. Kalau dikumpulkan bisa menjadi 12 bakul. Belum lagi ikan ya, selain daripada sisa-sisa ikan. Nah, Yesus tidak mau sisa-sisa dibuang begitu saja. Makan harus dihabiskan. Sisanya dikumpulkan lagi, disimpan untuk dimakan besok. Ini 12 bakul lumayan ya. Nanti bisa untuk bekal para muridnya yang ada 12 juga ya. Kok bisa 12 pas ya? 12 bakul. Ya mungkin bukan cuma untuk para murid, tetapi juga untuk ya orang-orang ini juga ya. Mereka kan juga butuh pulang membawa bekal. Mungkin lalu dibagi-bagikan juga untuk dibawa, untuk sanggup pulang ke rumah. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan ide, inspirasi, pencerahan dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi saudara yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih di bab 6. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.